Halo Sobat Sehat, bagi penderita gangguan pencernaan seperti sakit lambung, menjalani puasa di bulan Ramadan bisa menjadi tantangan dan kekhawatiran tersendiri. Perubahan pola dan jadwal makan yang menyebabkan perut kosong dalam waktu yang lama dapat menimbulkan kenaikan asam lambung sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. MAH atau gastritis merupakan peradangan pada lambung akibat produksi asam lambung berlebihan. Gejalanya bisa berupa mual, muntah, perut terasa penuh atau begah, hingga nyeri di bagian atas perut. GERD atau penyakit asam lambung ditandai dengan sensasi terbakar di dada dan nyeri di ulu hati akibat naiknya asam lambung ke kerongkongan. Di satu sisi, penderita MAH disarankan untuk tetap menjaga pola makan yang teratur, sedangkan di sisi lain, puasa merupakan hal yang wajib untuk umat muslim. Lalu, bagaimana cara agar tetap bisa berpuasa dengan aman? Meskipun puasa bisa menjadi tantangan bagi penderita MAH, bukan berarti mereka tidak perlu berpuasa. Dengan pengelolaan yang tepat, puasa tetap bisa dijalani dengan aman dan nyaman. Sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini dalam misi membantu banyak orang dengan memberikan informasi penting dan berharga, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial Anda lainnya. Pada minggu pertama puasa, penderita gangguan lambung mungkin mengalami ketidaknyamanan karena tubuh masih beradaptasi dengan perubahan pola makan. Namun, biasanya kondisi ini dapat membaik seiring berjalannya waktu. Tips aman berpuasa bagi penderita MAH yang pertama adalah tidak melewatkan makan sahur. Tidak melewatkan makan sahur merupakan hal yang penting, karena hal ini bisa memperburuk kondisi asam lambung saat berpuasa. Perut yang kosong dalam waktu yang lama berisiko memicu kenaikan asam lambung, terutama jika kamu tidak mengkonsumsi makanan saat sahur. Selain sebagai sumber energi sepanjang hari, sahur juga berperan dalam mencegah naiknya asam lambung ke kerongkongan. Pilihlah makanan yang kaya serat saat sahur, karena serat membantu memperlambat proses pencernaan, sehingga perut tetap terasa kenyang lebih lama dan produksi asam lambung lebih terkendali. 2. Jangan makan berlebihan saat sahur. Sahur memiliki peran penting bagi penderita MAH agar dapat menjalani puasa dengan lancar. Namun, bukan berarti kamu perlu makan dalam porsi berlebihan saat sahur, khususnya makanan yang berlemak. Konsumsi makanan berlemak dalam jumlah banyak justru dapat menyebabkan perut terasa kembung, begah, bahkan pada beberapa orang bisa memicu diare. Selain itu, makan berlebihan juga berisiko meningkatkan asam lambung yang dapat naik ke kerongkongan. 3. Tidak menunda saat berbuka puasa. Begitu azan maghrib berkumandang, segeralah makan untuk menghindari perut kosong lebih lama. Lambung membutuhkan makanan untuk dicerna agar asam lambung yang diproduksi dapat digunakan secara optimal dalam proses pencernaan. Sama seperti saat melewatkan sahur, menunda berbuka puasa juga dapat memperburuk gangguan asam lambung dan menyebabkan ketidaknyamanan pada perut. 4. Hindari makan dalam porsi besar saat berbuka puasa. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan saat berbuka puasa bagi penderita asam lambung adalah cara berbuka yang tepat. Hindari langsung mengkonsumsi makanan dalam porsi besar begitu berbuka. Sebaiknya awali dengan minum air hangat atau teh manis hangat untuk membantu menormalkan kadar gula dalam tubuh. Setelah itu, kamu bisa mengkonsumsi makanan ringan seperti kurma atau kolak pisang secukupnya sebagai pembuka. Yang kelima adalah hindari beberapa jenis minuman. Saat berpuasa, penderita MAH atau asam lambung perlu memperhatikan jenis minuman yang dikonsumsi saat sahur dan berbuka. Sebab beberapa jenis minuman dapat memicu atau memperparah gejala MAH. Misalnya, minuman dengan rasa asam seperti jeruk dan lemon dapat meningkatkan produksi asam lambung. Minuman bersoda yang mengandung gas juga sebaiknya dihindari karena dapat memicu kambuhnya gastritis selama berpuasa. Selain itu, konsumsi kopi dan teh dalam jumlah berlebihan juga kurang disarankan. Kandungan kafein di dalamnya dapat merangsang kontraksi usus yang beresiko menyebabkan nyeri di perut atau bahkan diare. Pilihlah minuman yang lebih ramah bagi lambung agar puasa tetap nyaman. Yang keenam adalah hindari beberapa jenis makanan. Selain minuman, juga ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari saat berpuasa, terutama bagi penderita MAH karena dapat memicu kambuhnya gejala. Makanan dengan rasa asam seperti tomat dapat meningkatkan kadar asam di lambung, sementara makanan bergas seperti kol, sawi, dan brokoli dapat memperburuk ketidaknyamanan pada perut.
Selain itu, makanan pedas dan berlemak juga dapat memperparah gejala asam lambung, menyebabkan nyeri serta sensasi terbakar di dada. Meskipun makanan pedas tidak secara langsung menyebabkan MAH, konsumsi berlebihan dapat mengiritasi lapisan mukosa lambung dan memperburuk kondisi pencernaan. Yang ketujuh adalah konsumsi karbohidrat kompleks. Saat berpuasa, kamu disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks agar rasa kenyang dapat bertahan lebih lama selama berpuasa. Karbohidrat jenis ini membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sehingga energi lebih tahan lama dan kamu tidak mudah merasa lapar. Karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat oleh tubuh karena mengandung serat yang tinggi. Beberapa contoh sumber karbohidrat kompleks yang baik dikonsumsi saat sahur adalah kentang, pisang, beras merah, dan oatmeal. Dengan memilih jenis karbohidrat yang tepat, puasa bisa terasa lebih nyaman dan tetap bertenaga. Yang kedelapan adalah beri jeda waktu sebelum tidur. Agar gejala MAH tidak kambuh, penting untuk memperhatikan kebiasaan setelah makan, terutama saat berpuasa. Penderita MAH beresiko mengalami kenaikan asam lambung jika langsung berbaring setelah makan. Untuk itu, sebaiknya tetap dalam posisi tegak setelah makan untuk membantu proses pencernaan berjalan lebih optimal. Jika ingin tidur di malam hari, berikan jeda sekitar 1 hingga 2 jam setelah makan agar lambung memiliki waktu untuk mencerna makanan dengan baik dan mencegah reflux asam lambung. Dengan menjaga pola ini, puasa bisa tetap nyaman dan bebas dari gangguan lambung. Dan yang terakhir adalah kelola stres dengan baik. Tanpa disadari, stres bisa menjadi salah satu pemicu utama kambuhnya sakit lambung. Saat tubuh mengalami stres yang tidak terkendali dengan baik, otak akan merespon dengan melepaskan hormon kortisol. Hormon ini berperan dalam meningkatkan kadar gula darah dan denyut jantung, sekaligus menurunkan produksi antibodi. Selain itu, hormon kortisol juga dapat memperlambat kerja sistem pencernaan, serta meningkatkan produksi asam lambung yang berpotensi memperburuk gejala MAH. Bagi penderita MAH yang sedang berpuasa, penting untuk mengelola stres dengan baik. Cobalah melakukan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, latihan pernapasan, atau aktivitas lain yang dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Dengan begitu, puasa bisa dijalani dengan lebih nyaman dan minim gangguan lambung. Itulah cara berpuasa yang aman untuk penderita sakit MAH dan asam lambung. Namun, jika gejala dirasakan sangat mengganggu, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berpuasa. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya, Teddy Wong MSI, motivasi, solusi, dan inspirasi.